Pada hakikatnya mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menangani bencana yang terjadi. Masalah melihat pembelajaran terdahulu yang menggunakan metode ceramah mengandalkan WhatsApp sebagai perantara. Belajar dengan guru lebih sering sekedar hanya mengirimkan video yang mengakibatkan siswa kurang membaca buku.
metode langsung lanjut ke metode, lanjut ke metode. Bab 3. Kerangka berpikir dulu. Oke. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Ada proses pembelajaran, identifikasi masalah, pengembangan bahan ajar buku saku digital, solusi, hasil, bahan ajar valid dan praktis, siswa memahami dan siswa termotivasi. Metodologi penelitian. Model pengembangan R&D. Prosedur penelitian ADI, analisis, desain, pengembangan, implementasi, evaluasi. Desain uji coba produk. 1. Melalui validator materi dan media. 2. Uji coba kelas kecil. 3. Uji kelas besar. Subjek uji coba pada penelitian ini, subjek peneliti adalah siswa kelas 5 SDM Pondok Cabe Ilir 03 yang beralamat di Jalan Cabe 4 nomor 6 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Instrumen penelitian dan teknik analisis data. Lanjut ke hasil penelitian bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan ini ya Pak. Tahap implementasi uji coba kelas kecil. Pada tahap uji coba kelas kecil, peneliti menggunakan 8 subjek uji coba kelas kecil. Peneliti mengambil subjek uji coba kelas kecil pada siswa kelas 5B SDN 03 Pondok Cabe Ilir yang didasari sesuai dengan keberadaan siswa di kelas. 2. Pada tahap uji coba kelas besar. Pelaksanaan hampir sama, yakni dilaksanakan di lab komputer. Pada uji coba kelas besar dilaksanakan di kelas 5B SDM 03 Pondok Cabe Ilir dengan jumlah subjek sebanyak 17 siswa. Peneliti melakukan uji coba lapangan setelah melakukan uji coba kelas kecil yang mana mendapat respon yang menunjukkan tanpa perbaikan. Evaluasi. Pada tahap peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan saran para ahli dan subjek uji coba kelas kecil. Evaluasi dilakukan guna menyempurnakan bahan ajar. Pada tahap uji coba kelas kecil hanya sebatas memberikan saran, namun pada uji coba kelas besar. Adapun perbaikan pada media berupa perubahan cover dan penambahan logo. Deskripsi dan analisis data hasil uji coba. Berikut ini hasil validasi alih materi. 1. Kelayakan isi buku saku digital 92,5% sangat valid. 2. Komponen penyajian buku saku digital 93,33% sangat valid. Keseluruhan 92,91% sangat valid. Selanjutnya validasi alih media. 1. Aspek kualitas 88% sangat valid. 2. Aspek grafis 92 valid. 3. Aspek efektivitas 90% sangat valid. 4. Aspek interaktif 100% sangat valid. Keseluruhan 92,5 sangat valid. Uji coba berikut ini uji coba kelas kecil. Seluruh siswa setuju. Kalau yang lagi bicara, kalau nggak mau nonton, silakan di luar. Uji coba kelas besar. 1. Materi 88,89%
Itu minum dulu. Kamu belum minum ya? Minum dulu, biar tenang. Oke, baik. Saudari Dia panggilannya ya. Iya. Saudari Dia, di sidang yang terhormat ini sidang skripsi dengan judul pengembangan bahan ajar buku saku digital materi mitigasi bencana pada pembelajaran IPS di SD. Kelas berapa? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Oke, kelas 5. Materinya itu materi mitigasi bencana ini apakah saudari sudah memahami? Sudah. Apakah saudari Dia mengerjakan skripsi ini di materi mitigasi bencana ini satu buku ataukah satu bab ataukah satu pertemuan? Satu buku? Full? Enggak, separuh. Separuh buku? Iya. Berapa bab? 5 bab? 3 bab dari buku itu? Hampir mau 5. 5 bab? Sekitar 5 bab tentang materi mitigasi bencana ini. Iya. Oke. Hasilnya nanti ditunjukkan, disiapkan ya. Hasil yang ditampilkan nanti ya. Buku saku digital materi ini ya. Menggunakan media apa? Media RND, ADI. ADI. Iya. Bukan metode. Medianya. Link yang ada di materi mitigasi bencana ini. Ada linknya. Ada linknya. Ada. Nanti dimunculkan bisa? Bisa tidak? Sebentar, Pak. Disiapkan ya. Nah, selanjutnya rumusan masalah di sini ya. Nanti sambil disiapkan ya. Ada linknya kan? Ada. Ada ya. Kalau di sini tadi saya baca linknya di link apa ini? Kamu di handphone aja, buka handphone saja. Link di anyflip.com ya. Bapak, linknya. Di handphone saja nanti ditunjukkan ke saya ya. anyflip.com ya kan? Aplikasi ini kan? Anyflip. Ya. Betul kan? Di aplikasi ini kan? Iya, Anyflip. Menggunakan aplikasi ini kan? Iya. Ya. Di situ lengkap ya. Itu materi yang Anda buat, saudari buat? Iya. Betul buat? Betul. Ya. Nanti tunjukkan kepada saya. Iya, betul. Ya, di handphone ya. Iya. Dan itu ada kan di skripsi Anda ada kan? Saudari? Di skripsi ada. Ada ya? Lengkap. Ya, ada ya, lengkap ya. Berapa halaman? Di ini ya, di berapa halaman? Atau berapa slide yang ada di aplikasi Anda ini? Yang ada di skripsi? Jumlahnya totalnya berapa? Kalau di buku aslinya berapa halaman dan setelah Anda ubah menjadi Anda kembangkan menjadi berapa halaman perubahannya? Sembilan, Bapak. 9 halaman. Iya. Oke. Di halaman berapa itu? Halaman 65 Sampai? Ini Anda yang buat covernya ini. Cover dan lain sebagainya. Anda yang membuat. Iya. Oke. Terus menggunakan apa membuatnya ini?
Anda menggunakannya aplikasi apa saja? Aniflip saja. Aplikasinya menggunakan Photoshop kalau di sini kan? Iya. Photoshop, terus apa lagi? Word tadi ya, terus apa lagi? PDF. PDF, terus apa lagi? Sudah itu aja. Iya, sudah. Oke. Dan baru dimasukkan ke aplikasi Anyflip ya. Iya, Bapak. Baik, nanti Anda sampaikan ya. Nah, sebelum itu, sebelum Anda ubah ini, tadinya berapa halaman di bagian materi ini, di buku saku ini? Ada nggak contoh buku saku yang model ini? Di penelitian terdahulu ada nggak? Ada yang sudah mencoba membuat ini? Kita kejar dulu bukti hasil pembuatannya ya. Iya. Yang sudah Anda buat, coba buka. Coba buka hasilnya, hasil pengembangannya, bukunya yang Anda buat tadi. Bentar ya, Pak. Di-connect dulu ke wifi. Boleh, silahkan. Jadi Anda tidak mendownload ini ya, file ini ya. Soalnya ada di laptop, tapi pas Oh. dipasang nggak bisa, Bapak. Nggak Oh, masuk gitu. di kabelnya ininya. Oh gitu. Iya. Terus Anda mengajarkan ke siswa lewat apa? Saya ngajarin siswa membagikan link, terus nanti Siswa mengklik. ngisi. Iya. Oh gitu. Iya, tinggal pakai handphone Anda saja kan, nggak perlu pakai laptop kan? Iya. Tinggal klik ya kan? Mana linknya coba? Diklik, dibuka oleh Anda, bisa nggak? Pakai handphone saja, nggak usah pakai laptop. Baik, Bapak. Biar saya langsung mengeceknya cepat. Gitu. Baik, Bapak. Karena kalau pakai laptop takutnya agak lama juga. Iya, Pak. Biar saya bisa mengejar hasilnya dulu sebelum ke pembahasan rumusan masalah. Mana? Ada? Bisa. Ini. Iya, Bapak. Nanti geser saja. Kemana? Geser. Iya, Oh gitu. sini. Iya, Bapak. Berapa halaman semuanya totalnya nih? 70 halaman. Anda yang membuat sini? Iya. Oke. Anda dapat materinya dari mana? Saya kan bimbingan. Kalau Oke. bimbingan saya dapat gambar kayak gini, terus katanya ada yang salah, suruh Diubah. diperbaikin lagi. Iya, Bapak. Oke, ya baik. Ya, ini sudah hasilnya ya. Iya. Oke, ya silakan. Iya. Terima kasih, Bapak. Ya, nanti linknya dikasih ke saya ya. Baik, Bapak. Baik. Nah, selanjutnya untuk menjawab langsung ke rumusan masalah ya. Rumusan masalah Anda di sini biar lebih cepat ya. Rumusan masalah Anda di sini sudah sangat baik ya. Rumusan masalahnya. Tinggal nanti ditambahkan ya. Jadi menurut saya mau dijadikan tambahannya adalah bagaimana hasil uji cobanya ya. Uji
hasil uji coba pengembangan bahan ajar buku saku digital materi mitigasi bencana pada pembelajaran IPS di kelas SD kelas berapa? 5. Kelas 5. Ya. Berarti judulnya itu ditambah kelasnya ya Bapak? Boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Yang penting di rumusan masalah tambahkan kelas, wajib ya, wajib. Jadi kelas 5 ya? Iya Pak. Ya. Kelas 5B. SD mana? Pondok Cabe. Ah ya, Pondok Cabe ya. Oke, SD kelas 5 SDN Pondok Cabe negeri ya? Iya. Pondok Iya, Cabe 03. SDN SDN 03. 03. Ya, nanti ditambahkan ya. Iya. Nah, baik. Sekarang kita ke interpretasi atau mungkin ke poin C, kajian produk akhir ya. Kajian produk akhir ini saya nyatakan bahwa harus detail. Di sini harus menjawab rumusan masalah semuanya di poin C itu. Kajian produk akhir. Karena apa? Kajian produk akhir itu adalah harus menjawab semua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bahan ajarnya apakah valid atau tidak. Ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya, saudari Dia, apakah hasilnya valid ataukah tidak di bahan ajar yang Anda uji cobakan atau Anda buatkan di hasil yang telah tadi Anda saudari sampaikan kepada saya lewat handphone? Bahan ajar ini apakah valid atau tidak? Valid. 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 Coba buktikan hasilnya di mana kevalidannya. Validnya itu di sekolahan belum ada, jadinya saya mengajarkan siswa, jadinya siswanya itu sudah paham tentang bencana Bapak. Buktinya, bukti yang dinyatakan valid ini, yang dinyatakan bukti valid ini mana? Yang menyatakan bahwa buktinya sudah valid mana? Ini dari siswa uji coba kelas kecil. Bukan itu, salah. Ini hanya valid. Nah, itu dia. Inilah yang menyatakan bukti. Valid, sangat valid. Ini jawaban rumusan masalah nomor 1. Catat. Berapa persen hasilnya? Yang mengatakan sangat valid berapa persen totalnya? 92,91%. Catat lagi. Nanti Anda harus menyimpulkan itu. Jawaban rumusan masalah nomor 1 sekian. Dengan variasi ahli materi dan variasi ahli media. Anda mengujinya hanya 2 ahli ya, media sama materi saja. Iya Bapak. Bahasa tidak? Tidak. Tidak ya. Oke, cukup ya. Oke, materi sama media saja. Baik. Itu yang pertama ya. Kalau di ahli materi itu 92%. Berapa itu? 92,91%. Sangat valid ya. Nilainya sangat tinggi sekali ya. Nah, untuk validasi ahli media, Anda juga catat itu. Berapa persen? 92,1%. 0,5%. Iya Bapak. Itu saya tanya dulu. Yang memvalidasi ahli materi berapa orang? Berapa ahli? 1 orang. Oke. Kalau yang menyatakan validasi ahli media berapa orang? Siapa namanya? Pak Nur Hadi. Oke. Dia dari UMJ atau Iya, luar? UMJ. UMJ juga. Dosen PBSI. PBSI. Iya. PBSI. Oke. Dari ahli materi siapa? Ahli materinya itu guru. Siapa? Pak siapa? Gak kenal. Dari mana? Dari mana? Dari mana dia? Dari UMJ? Pondok Cabe juga Bapak. Dari SD Pondok Cabe? Iya. SDN 03? Iya, yang ini. Oke. Oke.
Baik. Itu sudah terjawab. Catat jawabannya. Ya, itu jawaban untuk rumusan masalah nomor 1. Ya. Sebutkan namanya, sebutkan hasilnya, dan Anda buktikan di sini. Ya. Copy paste deskripsi dan analisis data dari hasil validasi ahli materi dan media ini di bagian produk, ya. Produk akhir, ya. Nah, rumusan masalah yang kedua sekarang. Penggunaan bahan ajar, ya. Apakah seperti apa, ya? Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya bagaimana? Rumusan masalah Anda kan mengatakan bagaimana penggunaannya, ya kan? Menggunakannya bagaimana caranya? Penggunaan ajarnya, Bapak. Iya. Penggunaan ajarnya itu saya membagikan link membentuk buku. Kan di sekolahan kan disediakan komputer ya, Bapak ya. Nah, terus murid-muridnya itu diajak ke lab komputer. Nah, saya membagikan link. Nah, di situ Online apa offline di komputernya? online. Online. Iya. Jaringannya bagus? Bagus. Oke, ya. Lanjut, terus? Saya kasih link, murid-muridnya itu langsung membuka. Bisa. Bisa. Kelas berapa tuh? 5B. Kelas 5B. Iya. Oke. Lanjut, terus setelah mengklik, Nah, langsung diklik, terus murid-muridnya itu suruh membaca yang saya bagikan link yang membentuk buku itu. Nanti pas murid-muridnya sudah membaca buku, saya membagikan soal berbentuk link juga. berapa menit untuk membacanya siswa? 20 menit. 20 menit. Iya. Berapa halaman? 70 halaman ini? Nggak sampai 70-an, Bapak. Oh, berapa, dari halaman berapa sampai halaman berapa yang Anda kasih tahu dulu selama 20 menit itu? Itu dikasih waktu 20 menit. Nah, jadinya saya membagikan buku terus dikasih soal gitu, Bapak. Iya, 20 menit itu kan penyampaian materi, ya kan? Itu dari halaman berapa sampai halaman berapa? Dikasih infonya oleh Anda. Atau kalau langsung materinya silahkan Anda baca, Anda tidak membiarkan, Anda tidak memberitahukan. Saya ngasihnya dikasih suruh baca dulu. Ya. Nah, nanti pas berapa menit saya kasih soal. Iya, membacanya dari halaman berapa sampai halaman berapa? Dari halaman 1 sampai akhir, Bapak. Sampai akhir. Iya, 20 menit itu. Iya. Betul, siswa 20 menit membaca dari jumlah halaman itu. Berapa halaman tadi yang ada di sini? Totalnya? Buku yang tadi di handphone Anda itu berapa halaman? Totalnya? Satu buku harus dibaca 20 menit segitu. Enggak juga, Bapak. Maksudnya dikasih buku suruh baca, nanti berapa menit dikasih soal gitu, Bapak. Suruh ngerjakan. Iya, saya tanya itu 20 menit itu membaca buku ini kan? Enggak, membaca buku sama mengerjakan soal. Iya, 20 menit itu berarti plus soal juga. Iya. Nah, berarti kalau misalkan mengerjakan soal itu berapa menit mengerjakan soalnya? 10 menit? Apa 15 menit? 10 menit. 10 menit. Berarti 10 menit untuk membaca, 10 menit lagi untuk mengerjakan. Iya. Begitu. Nah, 10 menit itu halaman berapa sampai halaman berapa siswa Halaman 1 membaca? sampai 37, Bapak. 37. Iya. Satu lembarnya berarti berapa detik itu? Serius, 10 menit membaca. Artinya Kamu nggak membuat sarinya, PowerPoint-nya dari buku itu? Nggak membuat? Membuat PowerPoint-nya buat siswa ajarkan, mudahkan. Oh iya, Payun, bentar Payun. Yang mana? Yang mana? Bagaimana? Anda tidak merangkum dari ini? Membuat itu. Rangkuman dari buku pengembangan buku ini. Ada rangkumannya? Nggak pakai rangkuman, Bapak. Iya, rangkuman PowerPoint maksudnya. Mind mapping atau apa gitu dibuatkan langsung agar 10 menit siswa memahami ini semuanya begitu. Nah, Anda harus jelaskan. Jadi rumusan masalah kedua itu adalah bagaimana penggunaan bahan ajar, ya. Itu adalah yang pertama, Anda membuat modul, ya. Tadi kan mengembangkan
bahan ajarnya ya kan, yang ada di handphone itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dibuatkan itu, Anda membuatkan rangkuman dari 37 halaman tadi ya kan, dirangkum menjadi lebih singkat ya. Itu jawabannya ya. Yang ketiga adalah diberikan waktu kepada siswa 10 menit untuk membacanya ya. Dari 37 itu kan dipersingkat ya menjadi 10 menit cukup untuk dibaca oleh siswa ya. Berarti harus dibuat mind mapping atau dibuat PowerPoint, terserah Anda. Nanti dibunyikan di sini, dibacakan, dituliskan ya. Dibuatkan di bagian akhir ini. Nah, terus kemudian baru 10 menit lagi dibuatkan soal. Kata Anda kan tadi dibuatkan soal, ya kan? Catat itu ya. Itu tata cara penggunaan bahan ajarnya ya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah baru nanti ada evaluasinya ya. Evaluasi hasil dari penggunaan bahan ajar ini ya. Evaluasi penggunaan bahan ajar yang digunakan oleh siswa ya. Oleh siswa dan oleh guru ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang sudah itu baru jawaban secara singkat untuk rumusan masalah nomor 2 ya. Nah, rumusan masalah nomor 3 kalau Anda di sini respon guru dan respon siswa ya kan? Nah, respon guru dan respon siswa ini mana buktinya hasilnya? Bukti hasil respon guru dan respon siswanya mana? Kalau ini kan dari siswa ya Bapak ya hasilnya. Kelas kecil sama kelas besar. Mana? Kalau nggak ada di situ, coba tunjukkan di halaman berapa ini? Ini Bapak nih, ini kelas kecil. Mana? Yang ya itu. Kelas kecil. Kelas besar membentuk persen Bapak. Itu kelas berarti siswa, respon siswa. Iya. Ya kan? Respon siswa apa maksudnya? Ya itu apa artinya? Kalau respon siswa itu Ya itu artinya apa? siswa kecil. Ya, setuju atau Setuju. sangat suka atau apa? Sangat setuju. Oke, sangat setuju. Kalau gurunya bagaimana responnya? Apakah 100% menyetujui semuanya ataukah tidak dari siswa dan guru? Gurunya ada berapa? Satu. Oke, respon guru bagaimana? Setuju sama kayak siswa Bapak. Oke. Itu berapa persen siswa setuju semuanya? Kalau yang kelas kecil itu 8 orang. Masuk aja Bu Epi, silakan. Iya, sedikit lagi nih. Oh, masih pimpinan sidang nggak ada? Nggak ada. Kalau kelas Dari kemarin nggak ada. Silakan Ibu, silakan Ibu. Siapa Ibu? 81,41%. Ada di halaman berapa Ibu? Iya, Pak Miss Riandinya atau yang lainnya sepertinya tidak sesuai dengan jadwal. Mereka ada kesibukan yang lain. Halaman 79 Bapak. Ya. Ah, ya. Ya. Oke, baik. Nanti kamu jelaskan lagi lebih rinci lagi ya. Ya, hasil respon guru dan respon siswanya. Nah, sekarang hasil uji coba ya. Hasil uji cobanya penggunaan pengembangan dari bahan ajar ini, buku saku digital ini dengan materi mitigasi bencana. Saudari Dia, hasil uji cobanya yang Anda lakukan di kelas 5 ini di SDN Pondok Cabe ya. SDN Pondok Cabe ini hasilnya apa? Hasilnya seperti apa? Berapa nilainya? Hasilnya itu sangat bagus. Sangat bagus. Buktinya apa?
Pengujiannya ke siswanya seperti apa? Menguji siswanya itu dibilangin suruh mengerjakan menurut. Ya. Enggak sih, kan biasanya kalau anak sekolah kalau dibilangin guru kan biasanya malah kabur-kabur gitu ya Bapak ya. Nah, kalau siswanya yang saya meneliti ini menurut sama guru yang dibilangkan. Ya. Pengujiannya dengan menguji apa hasilnya? Pengujiannya dengan pengujian apa? Uji apa? Menguji. Ya. Mengujinya itu Dengan uji? uji hasil itu Bapak. Iya. KKM-nya berapa dinilai di mata pelajaran IPS ini? KKM-nya berapa? KKM-nya 70. 70. Nah, itu yang nilainya 70 di atas 70 berapa siswa dari berapa? 30 ya? 30 siswa ya? Apa berapa tadi totalnya? Total siswanya berapa di kelas 5? Bentar Bapak. Loh, kamu nggak tahu di kelas ini berapa? 15. Hah? Siswanya itu di Total SD berapa? 25. 25, ya kan? 25. Nah, itu yang di atas KKM 70 itu di mata pelajaran IPS ini yang menggunakan materi bencana ini yang lulus berapa persen? Berapa siswa? Belum tahu. Belum diuji berarti? Belum dimasukin ke sini Bapak. Berarti itu kamu belum melakukan pengujian namanya. Ya. Udah Bapak, tadinya belum dimasukin ke dalam sininya. Berapa siswa coba yang lulusnya KKM? Lulusnya 17 orang. Di halaman berapa buktinya? Saya membaca itu tidak ada ya di sini. Terus presentasinya berapa persen? Dari 25 ternyata yang lulus 17 orang ini, 17 siswa ini, saudari. Jadi Anda lakukan uji coba lagi, ya, lakukan uji pengujian ini, nanti masukkan ke prosentase. Di dalam materi yang Anda kembangkan ini ternyata pengujiannya lebih baik. Tadi Anda mengatakan sangat Valid. bukan sangat valid. Praktis. Ya, boleh, silakan, sangat praktis, sangat baik ya, sangat lebih baik daripada buku yang lain atau modul yang lain ya. Dengan menggunakan buku saku digital ini ternyata lebih bagus begitu ya kan. Ini uji cobanya itu seperti apa hasilnya gitu ya. Jadi harus diketahui ya. Ternyata uji cobanya sangat berhasil ya. Dengan persentase sekian persen siswa lebih bagus, lebih naik nilainya ya gitu. Ini adalah hasil uji cobanya. Jadi harus begitu. Oke? Nanti dihitung lagi ya. Oke, sekarang Anda simpulkan interpretasi Anda atau mungkin kajian produk akhir Anda dan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Habis itu selesai. Oke, simpulkan 3 menit. Habis ini nanti sitikannya kita cari ruangannya. Itu satu lagi harusnya jam 2 tapi saya percepat biar soalnya saya ada acara di rumah. Mau ke luar kota lagi. Di mana? Depan. Oh, depan sana kosong. Oh iya. Terima kasih. Tapi aslinya belum nyala. Oh gitu. AC-nya belum nyala. Coba nanti di ruang 404 aja. Mudah-mudahan nanti kosong. Ini snacknya Bu Evi. Sudah saya ini? Sudah. Iya. Ya, silakan simpulkan. Peneliti dalam proses mengembangkan bahan ajar buku saku digital mitigasi bencana pada materi tematik menggunakan analisis dilakukan dengan 2 tahapan yaitu analisis dan kurikulum. Sudah itu aja simpulannya. Ini simpulannya tidak tercatat ada itu. Oke, baik, begitu saja ya. Silakan ditutup. Terima kasih Bapak untuk pengujinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, tolong minta difotokan satu orang. Jangan pakai handphone ini, maaf. Jangan sama ibu jangan. Boleh. Pakai handphonenya dia. Handphone dia aja. Silakan.
jangan ibu mah wajib duduk. Iya, selamat ya. Oke. Oke, nanti direvisi bagian ini ya. Selamat ya. Iya, sama-sama. Bu Epi, mungkin Iya. begitu saja. Selamat Ya. ya. Udah selesai. Iya, Tinggal satu alhamdulillah. ya. Tinggal satu. Terima kasih semuanya ya.